Tapi di sini kepalanya berputar menghadap Ayu sambil tersenyum lebar. Mati seketika sekelilingnya menjadi gelap. Kok kakak nyuci sama pocong? Oke, untuk kesempatan kali ini di edisi malam Jumat, gue akan bahas treat-treat horor yang bikin merinding. Ini treat asli yang dialami oleh para netizen. Mungkin kalian juga beberapa sudah pernah ada yang tahu, dan yang belum tahu gue akan bahas malam ini di part 1. Karena memang ini sudah jam setengah 1 malam, gue langsungin aja ke inti ceritanya. Jadi awalnya tuh si Ica, ya sebut saja namanya Ica, dia ini baru berumur 17 tahun. Nah, ketika itu bentar lagi dia mau lulus sekolah SMA-nya. Waktu itu di rumah bibinya yang berada di desa sebelah, dia dari siang sibuk memilah-milih baju kebaya untuk persiapan acara perpisahannya nanti. Tak terasa hari sudah menjelang malam, akhirnya dia pulang sekitar jam setengah 10 malam. Sesampainya di rumah, suasananya tidak seperti biasanya masih rame. Tapi ini sebaliknya, keadaannya itu hening, sepi, dan terasa hawanya begitu dingin. Setelah itu si Ayu ini ngecek ke kamar depan, ternyata orang-orang rumah sudah pada tidur. Di rumahnya itulah cuman ada emaknya dan adiknya yang baru berumur 7 tahun bernama Rani. Kebetulan ketika itu ayahnya lagi bekerja bagian shift malam. Lalu si Ica ini pergi ke kamar mandi buat bersih-bersih sebelum tidur. Melihat sisa cucian tadi siang masih numpuk, akhirnya secara terpaksa saat itu juga dia nyuci malam-malam. Semua sudah pasti tahu karena kalau dibiarin gitu aja, ini cucian besoknya pasti bau bangke. Nah, ketika sedang nyuci itulah, tiba-tiba ada adenya yang udah berdiri persis di depan pintu kamar mandi. Gak lama kemudian dia nyeletuk. Kok kakak nyuci sama pocong? Gak tahu kenapa abis itu si Rani ini langsung ngeleos, langsung lari ke arah dapur. Sontak si Ica kaget dan takut dong, langsung lari ngibrit ke kamar emaknya. Nah, setelah di dalam kamar, kok adenya udah tidur pulas sama emaknya. Sedangkan barusan lihat dia lari ke arah dapur. Terus tadi itu adenya siapa? Mungkin ini adalah sequel dari cerita barusan. Setelah beberapa minggu kemudian, Ica mengalami demam. Emaknya selalu ngawanti-wanti dia kalau misalkan Ica mau ke toilet harus wajib ngasih tahu emaknya buat nganter Ica kalau bisa ngebangunin emaknya dulu. Misalkan emaknya ini kalau lagi tidur. Karena takut kejadian kayak waktu SMP itu. Ica pernah sakit demam, ingin ke toilet karena udah gak tahan, akhirnya pergi sendiri ke kamar mandi dalam keadaan badan lemas, kepala pusing. Akhirnya Ica terpleset di lantai toiletnya sampai-sampai waktu itu dagunya bocor. Next, ketika waktu itu si Ica kebangun jam 3 pagi. Niat mau ngebangunin emaknya buat nganterin Ica ke toilet karena mau pipis. Tapi di situ emaknya nggak bangun-bangun. Udah coba digoyang-goyangin badannya tapi tetep aja emaknya ini gak bangun-bangun. Akhirnya ya udah gak apa-apa kali ya ke kamar mandi, toh cuma sebentar aja. Alhamdulillah gak terjadi apa-apa pada si Ica ini. Abis dari toilet si Ica tidur lagi karena memang masih ngantuk banget dan badan masih terasa sakit. Tidurlah di samping emaknya yang memang sekamar sama Ica ketika Ica lagi sakit. Beberapa menit kemudian emaknya mulai meluk Ica. Ini kebiasaan emaknya kalau tidur kedinginan suka meluk orang yang di sebelahnya. Nah, besok paginya kondisi Ica udah agak mendingan. Lalu si Ica tuh bilang kalau semalam emaknya meluk sampai terasa sesek gitu. Emaknya tanya, iya kah? Jam berapa? Abis itu Ica jawab jam 3-an, mak. Emaknya langsung mengerutkan keningnya seolah-olah gak ngerti dan bingung di situ. Gak lama emaknya bilang, "Emak pindah kamar adek di sebelah sama papa dari jam 12. Karena menurut emak kayaknya kamu udah mau sembuh." Terus yang semalam meluk Ica siapa?
Oke, mungkin ini cerita yang terakhir. Ini cerita horor waktu kelas 4 SD. Sebut saja namanya Ayu. Jadi ceritanya tuh nenek Ayu memang biasa makan sirih sama kapur gitu. Nah, waktu itu dia makan sore-sore jam 4-an. Karena rumahnya deket persawahan, jadi neneknya ini sambil ngeliat pemandangan hamparan sawah gitu. Terus si Ayu ini posisinya mau siap-siap berangkat ngaji kan. Jadi harus pamitan dulu sama neneknya ini. Pas pamitan neneknya ini nyeletuk gini, "Gak usah ngaji, temenin nenek ngambil sirih nanti." Sebenarnya Ayu mau-mau aja hitung-hitung main sore-sore bareng nenek. Tapi karena ada setoran hafalan ngaji, jadi Ayu ini milih berangkat untuk pergi mengaji. Terus mulai pengajiannya yaitu sekitar jam 6-an, yaitu sehabis sholat maghrib. Dan pulangnya tuh paling cepet jam setengah 9, dan paling lama pun ya paling jam 10-an. Tapi gak tahu kenapa waktu itu jam 8-an pengajian sudah selesai. Next, Ayu pas pulang dari tempat ngaji tuh pasti selalu rame, karena barengan sama anak-anak yang lain. Setelah di perampatan jalan, mereka berpisah, jadi cuma tinggal adiknya Ayu yang bernama Gina, sama sepupunya yang bernama Gugun. Mereka pulang jalan kaki melintasi jalan perkampungan yang ketika itu kondisinya becek, karena tadi abis turun hujan. Suasana sedikit berkabut ditambah rintikan hujan gerimis yang menambah keheningan malam waktu itu. Nah, kebetulan si Gugun ini iseng banget orangnya. Tiba-tiba dia nyelotok begini, "Yuk, gimana kalau kita ngeliat Kunti atau diikutin Kunti?" Ayu spontan bilang, "Apaan sih Gun? Ngomong yang benar ya, ini udah malam, jangan gitu ah." Terus dia Gugun cuma cengengesan kayak melihat hal-hal yang lucu. Dan adeknya Ayu malah nyeletuk begini, "Lu pada denger suara orang nangis gak barusan?" Ya, mereka yang tadinya bercandaan langsung saling tatap-tatap mata. Sambil geleng-geleng kepala, suasana ketika itu jadi hening seketika. Gak lama kemudian dari arah depan ada mobil bak yang mengangkut banyak potongan bambu. Mereka jadi salpok sama itu mobil karena gak ada sopirnya sama sekali. Nah, ditambah potongan bambu yang berada di atas berubah menjadi sosok Kunti berkain merah, yang kakinya itu lagi ucang-ucangan. Mereka pun takut dan kaget, deg-degan bukan main. Si Gugun ini malah bilang, "Tuh ya kan bener, kita ngelihat Kunti langsung di hadapan kita." Dibilangin gak percaya sih. Si Ayu ini kayak marah gitu, "Anjir loh, diem anjing, gak tahu apa kita lagi ketakutan." Seketika itu Ayu dan adenya saling merangkul dan terlihat seperti mau menangis, karena memang kejadiannya bikin shock banget. Mereka mencoba untuk menenangin diri, dan abis ngeliat itulah mereka lanjut jalan seakan-akan gak terjadi apapun. Sesampainya di rumah, terlihat neneknya udah nunggu di sofa. Jadi kalau di rumah Bibi yang di depan, abis buka pintu tuh bener-bener langsung sofa. Dan tepat posisi di belakang sofanya itulah ada semacam meja makan. Nah, waktu Ayu buka pintu, kelihatan keluarga Bibi lagi makan bersama. Dan hanya neneknya lah yang lagi duduk di sofa. Nah, adanya si Ayu ini, Gina, langsung rebahan di karpet dan malah langsung asik nonton TV. Setelah itu Ayu masuk, dia cuma naruh tasnya di deket TV, sembari ngambil cemilan keripik. Lalu lanjut berjalan ke arah sofa. Seketika itu keluarga Bibi yang lagi makan bersama tahu-tahu udah pada hilang. Namun neneknya masih ada, duduk sambil tersenyum mengarah ke arah Ayu. Ya, Ayu di situ mencoba tetap positive thinking. Mungkin mereka pada ke dapur atau ke rumah Bibi yang berada di atas. Akhirnya Ayu duduk di sofa sambil ngemil gitu. Nah, neneknya ini yang langsung nyeletuk, "Mau nemenin nenek gak ngambil sirih?" Terus Ayu kayak, "Hah? What?" Ayu tuh tahu neneknya ini kalau ngambil sirih itu ke kuburan. Jadi si Ayu ini kayak, yang bener aja anjir, malam-malam ke kuburan. Karena ketika itu Ayu diem aja, neneknya nepok paha gitu. Terus nanya lagi kan, "Yuk, mau nganterin apa enggak?" Karena kasihan ya kan, si Ayu akhirnya ngeiyain aja. Berangkatlah mereka ke kuburan.
Sesampainya di kuburan, si Ayu memilih untuk diam di depan kebun. Sementara neneknya hanya sendiri yang masuk ke dalam kebun sirih. Di sana neneknya kayak lama banget gitu. Lamanya tuh hampir sejaman gak keluar-keluar. Si Ayu yang mulai kesal, jadi dia memutuskan untuk ikut masuk. Nah, pas nyamperin itulah posisi neneknya ini lagi ngebelakangin si Ayu gitu. Ketika itu Ayu dateng kayak agak lari gitu, jadi terdengar berisik. Mungkin aslinya si Ayu ini lari karena takut belakangnya Ayu ada Kunti. Jadi neneknya langsung nyeletuk, "Jangan berisik, gak usah lari-lari gitu. Gak ada yang mau ngikutin juga. Udah kamu bantuin nenek ngambil tangkil." Itu tangkil tuh biji melinjo. Terpaksa Ayu iyain aja karena pengen buru-buru beres. Si Ayu di situ mulai ngeluh karena ribet megang HP sambil megang kresek juga. Lalu tiba-tiba HP-nya itu jatuh dan otomatis seketika sekelilingnya menjadi gelap. Karena ketika itu posisi HP-nya lagi nyalain senter, Ayu mencoba mengambil kembali HP-nya. Setelah diambil HP-nya itu, senternya itu langsung Ayu arahin ke arah depan sana. Ayu kaget setengah mati. Ternyata di depan Ayu itu bukan neneknya, melainkan sesosok Kunti berkain merah dan berambut panjang sedang membelakanginya. Tapi di sini kepalanya berputar menghadap Ayu sambil tersenyum lebar. Di situ Ayu teriak kencang sambil ngelemparin semua kreseknya. Langsung ngibrit lari sekencang-kencangnya. Waktu itu gak peduli lagi sama neneknya, anjir bodoh amat. Dan tahu puncaknya apa? Sesampai di rumah, terlihat neneknya baru keluar dari dapur dengan keadaan kayak abis wudhu. Neneknya ngelihat muka Ayu yang kayak orang gila. Dia nanya dong, "Abis dari mana kamu yuk? Dari tadi serumah nyariin kamu loh." Di situ Ayu speechless gitu. Terus Ayu nanya balik gini, "Lah nenek abis dari mana? Nenek cepet banget sampai sini." Tapi maaf, tangkil sekresek tadi Ayu lempar karena takut soalnya. Terus neneknya malah lebih bingung. Dari mana apanya? Orang di kamar terus kok. Juga itu kresek tangkil apaan? Nenek kan gak suka tangkil. Habis itu Ayu tiba-tiba langsung pingsan. Dan mulai sadar udah jam 2 malam. Ternyata kata neneknya ini Ayu kesurupan dari jam 10 malam. Selama kesurupan itulah Ayu selalu minta daun sirih yang isinya tangkil. Ketika sadar Ayu langsung dimandiin oleh neneknya, yaitu pakai semacam kembang 7 rupa gitu. Abis itu Ayu disuruh nyeritain kejadiannya. Dan akhirnya Ayu ceritain semua ke keluarganya. Dan ternyata ini memang plot twist banget. Jadi yang sebenarnya terjadi ketika itu si Gugun ini gak ngaji karena sakit. Terus adanya Ayu, Gina, juga gak ngaji karena ikut sekeluarga ke rumah saudara bibinya. Jadi si Ayu ini ngaji, pulang jalan sendiri, ngelihat sekeluarga makan bersama, ternyata itu bukan orang, dan diajak neneknya ke kuburan ngambil sirih, dan itu ternyata sama Mbak Kunti. Akhirnya Ayu mengalami trauma berat dan kapok gak bakal pulang kampung lagi. Karena di sini si Ayu posisinya lagi pulang kampung di rumah neneknya. Oke, sekian cerita treat horor kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga kedepannya bisa bikin cerita horor lainnya di part-part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Oke, see you. Bye-bye.